Alhamdulillah hari ini kita kuliah Ulumul Quran untuk program studi hukum keluarga 3 ya, Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Dan karena ini merupakan pertemuan yang perdana, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya pengantar ya, yaitu berkenaan dengan istilah Ulumul Quran. Bahwa kata-kata ulumul Quran itu ada dua suku kata, satu ulum, yang kedua adalah Quran. Ulum sendiri merupakan bentuk jamak daripada ilmu ya. Dan ilmu itu dalam istilah bahasa Arab, apalagi kemudian terpakai di Quran, itu tidak persis sama terjemahannya dengan ilmu yang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Apalagi kemudian ada padanan katanya seperti sains. Karena ilmu yang digunakan dalam istilah Al-Quran, Ain Lam Mim, itu maknanya jauh lebih luas dan lebih dalam. Ilm, Ain Lam Mim. Memang makna dasarnya adalah tanda, sesuatu yang memberikan tanda, sehingga dengan tanda itulah yang membedakan antara dia dengan yang lain. Itu sebabnya Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Tentu sangat berbeda. Dan yang membedakan adalah bahwa ilmu itu pasti ada tanda atau yang menjadi ciri khas bagi seseorang. Tetapi dalam pengertian bahwa ilmu itu adalah suatu bentuk pengetahuan, itu iya, tetapi pengetahuan saja tidak berarti kemudian menjadi ilmu. Maka syarat suatu pengetahuan dari kata-kata tahu, kemudian mengetahui, dan kata bendanya adalah atau kata sifatnya adalah pengetahuan. Itu setidaknya mencerminkan pengertian bahwa apa yang kita indera sebagai bentuk cerapan atau serapan indrawi yang 5, mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, kulit merasa, lidah mengecap, itu yang kemudian menjadi pengetahuan. Maka pengetahuan adalah hasil serapan indrawi atau panca indera. Tapi pengetahuan ini tidak lantas menjadi ilmu ketika dia tidak memenuhi beberapa kriteria penting. Yang pertama adalah bahwa suatu ilmu itu harus disusun sedemikian rupa secara sistematis. Jadi pengetahuan itu disusun secara sistematis, kemudian dia menjadi satu keilmuan tersendiri. Yang kedua, dia memiliki kedalaman ya, atau memiliki metodologi yang bersifat umum dan bisa diuji coba, maka melahirkan ilmu. Kemudian suatu pengetahuan itu harus memiliki fungsi yang universal. Nah, kebenaran suatu ilmu itu tidak bisa berpihak atau sifatnya sesaat. Pengetahuan akan menjadi ilmu ketika dia harus disusun sedemikian rupa dengan tujuan yang sangat sifat umum atau bersifat universal, tidak sesaat ya, dan tidak bersifat sektarian atau terpisah dengan yang lain. Dan itu sebabnya maka muncul satu istilah bahwa ilmu itu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu menjadi ilmu, karena harus memiliki beberapa persyaratan. Kemudian yang kedua, ilmu dalam perspektif Al-Quran itu tidak semata-mata berbasis kepada hasil serapan atau cerapan indrawi. Karena di atas indera itu ada yang super indera, yang disebut dengan satu logika, kemudian adalah intuisi. Ilmu itu berangkat dari suatu logika.
Dan logika itu juga berangkat dari satu bentuk empiris ya, atau hasil cerapan indrawi. Maka ada pengetahuan yang bertingkat dari hasil pengetahuan empiris indrawi kemudian menjadi pengetahuan yang tinggi, menjadi pengetahuan logika. Akan tetapi dalam Al-Quran juga meyakini dan memberikan satu pelajaran penting bahwa di atas logika itu ada lagi yang namanya intuisi, intuitif, atau pengetahuan ilham. Dan yang paling tinggi adalah pengetahuan ilahiyah atau pengetahuan wahyu yang diberikan kepada para nabi. Maka dalam ajaran Islam dan ajaran Al-Quran bahwa ilmu itu ya adalah pengetahuan dasar yang bersifat empiris, kemudian lebih tinggi lagi menjadi ilmu logika, ilmu nalar, karena memang agama itu tidak bisa terlepas dari logika dan nalar. Agama itu adalah logika itu sendiri. Kemudian yang paling tinggi adalah pengetahuan atau ilmu yang bersifat intuitif, ilham, wahyu. Nah, dalam Al-Quran kemudian dijelaskan yang ketiga bahwa pengetahuan dan ilmu itu ujung-ujungnya adalah menghantarkan orang pada suatu alat untuk pembuktian akan adanya Tuhan dan keesaan Tuhan. Menjadi satu sarana yang menghantarkan orang untuk bisa mengenal, dekat, dan yakin akan adanya Allah dan kuasa Allah. Maka kalau ada ilmu atau pengetahuan yang tidak menghantarkan dirinya pada kedekatan kepada Allah dan pengetahuan akan keyakinan keesaan Allah, itu sesungguhnya bukanlah ilmu yang hakiki. Maka ilmu itu ada dua, ada ilmu yang hakiki yang sumbernya dan tujuannya memang untuk Allah, tapi ada yang ilmu yang tidak hakiki, yang nisbi, yang sumbernya bukan dari Allah dan tujuannya pun bukan untuk Allah. Boleh jadi itu sumbernya dari jin, syaitan, yang nanti melahirkan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah magic atau sihir, dan tujuannya jelas, itu semata-mata karena hawa nafsu. Maka tujuan akhir dari suatu ilmu dan pengetahuan adalah ketundukan. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang sesungguhnya takut kepada Allah, yang tawaduk, yang rendah diri di hadapan keesaan dan kuasa Allah, tidak lain adalah kecuali orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Puncak dari pengetahuan adalah pengetahuan akan adanya Allah dan kuasa. Atas dasar tujuan ini, maka ilmu itu harus objektif, dan karena itu banyak orang yang ketika mempelajari ilmu dan kemudian menemukan kebenaran di balik ilmu, yaitu kenyataan akan adanya kuasa dan kebesaran Allah, maka orang-orang yang punya ilmu dan kemudian mengembangkan ilmunya ini meyakini dan menemukan kebenaran baru dalam kehidupannya, maka kalaulah dia itu menjadi ilmuwan yang awalnya bukan ilmuwan muslim, tapi kemudian dengan ilmu yang objektif dan murni, itulah yang menghantarkan dia kenapa dia bisa menjadi seorang muslim. Karena memang ilmu dalam ajaran Quran pastilah dia menghantarkan para pemiliknya meyakini akan adanya kuasa dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kasus di kalangan ilmuwan Eropa seperti seorang dokter ya, seperti Dr. Maurice Bucaille, itu ilmuwan Perancis ya, ahli di bidang kedokteran, tapi dia menemukan kebenaran hakiki di balik ilmu yang dia geluti, akhirnya dia menjadi muslim. Demikian pula seperti seorang wanita yang namanya awalnya adalah Margaret Marcus, kemudian menjadi muslim dan berubah menjadi Maryam Jamilah. Demikian pula dengan Roger Garoudi. Dan banyak contoh kasus ya, di mana tokoh-tokoh ilmuwan yang meskipun pada awalnya itu tidak beragama Islam dan tidak muslim, tapi karena objektivitas ilmu yang dia cari,
maka ilmu itu sendiri menghantarkan dia akan suatu keyakinan, kebenaran yang paling tinggi, yaitu adanya Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan kalau orang punya ilmu itu pastilah akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu itu dengan berapa derajat ya. Iman dengan ilmu, ilmu dengan iman. Orang beriman ya harus didukung dengan kekuatan ilmu, dan orang yang berilmu harus diperkuat pula dengan basic keimanan yang matang, sehingga terjadi keseimbangan ya. Dan seorang ilmuwan pasti akan terbimbing dengan imannya, dan seorang mukmin yang beriman itu pasti akan kokoh keimanannya dengan ilmu yang dia miliki. Ini yang kemudian kita sebut dengan apa yang diistilahkan dengan ilmu, atau jamaknya adalah ulum. Sementara kemudian Quran nanti akan kita coba ketengahkan ya pada pertemuan yang akan datang sebagai suatu bentuk pengantar.